Pandemi COVID-19 membuat ekonomi terpuruk karena sektor usaha yang tidak bisa bekerja dengan normal. Menurut data pemerintah, COVID-19 itu berdampak pada sekitar 1 juta IKM atau industri kecil dan menengah dan menghambat perkembangan lebih dari 163 ribu UMKM. Nah, untuk itu tentu saja butuh dukungan dari banyak pihak dalam mendorong pelaku usaha tanah air agar bisa terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Nah, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini diharapkan dapat mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal dan memperbaiki daya beli masyarakat. Insight kali ini membahas peran pemerintah dan juga perbankan dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Bersama saya Desi Anwar. Pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sendi kehidupan membuat lesu perekonomian global. Di tanah air, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta industri kreatif menjadi kelompok yang paling terdampak. Presiden Joko Widodo pun mengampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menyelamatkan ekonomi dalam negeri yang juga ditumpu oleh UMKM. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mampu bertumpu pada kekuatan kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri, tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi. Presiden melalui kementerian terkait terus mendorong agar UMKM tetap bertahan dalam masa sulit dengan melakukan pemasaran secara digital. Berbagai stimulus ekonomi juga digulirkan pemerintah untuk memberikan angin segar bagi pelaku usaha. Di masa pandemi, platform e-commerce terbukti membuka ruang bagi para pelaku UMKM untuk tetap meraup untung. Masa krisis tak harus disikapi pesimistis. Kemampuan pengusaha kecil dan menengah untuk beradaptasi dengan teknologi dan jeli melihat peluang tentunya bisa menjadi solusi di tengah pandemi. Miladia Rahma, Akun Coro, Jakarta. Ya, Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan Mei lalu meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan ini merupakan wujud dukungan untuk usaha mikro, kecil, menengah Indonesia yang tentu saja terkena dampak oleh pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas lebih banyak mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dan seperti apa ya penerapannya, saya telah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga dengan Direktur Hubungan Kelembagaan dari BNI, Pak Sis Apik Wijayanto. Halo Pak Agus, apa kabar? Dan juga Pak Sis. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat? Iya. Sekarang kita kalau new normal ini melakukan interview mau tidak mau harus lewat Zoom. Ini merupakan metode yang paling aman untuk menjaga jarak ya. Pak Agus, mungkin saya mulai dengan Bapak ya, karena kalau kita lihat ini dampak yang paling terasa akibat COVID-19 ini selain kesehatan tentu saja kepada perekonomian kita. Bisa dikatakan roda perekonomian ini seluruh dunia, bukan saja di Indonesia itu menjadi lamban ya, di mana dari segi demand-nya menurun, supply-nya juga menurun karena kegiatan dan aktivitas ekonomi itu dibatasi dengan adanya berbagai macam social distancing, lockdown dan lain sebagainya. Dan di Indonesia tentu saja mau tidak mau karena pelaku ya industri utama kita itu rata-rata adalah industri kecil dan menengah dan ini paling sangat terdampak. Saya lihat ini masing-masing negara mau tidak mau harus bangkit sendiri, harus resilience, harus menciptakan kegiatan dan aktivitas yang tidak tergantung kepada impor. Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Kalau dari Kementerian Perindustrian, Pak Agus, silakan bagaimana penerjemahannya dari gerakan ini dan apa kira-kira strategi yang sudah disiapkan oleh perindustrian. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Desi, Pak Sis, pemirsa.
tentu seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi, kita semua harus menyadari bahwa pandemi ini dialami oleh sebagian besar negara di dunia, sehingga tentu semua atau masing-masing negara di dunia disibukkan secara masing-masing dalam rangka mereka bisa survive, paling tidak bisa rebound, bisa pulih, baik itu kondisi ekonominya maupun kesehatannya di tengah-tengah pandemi ini. Nah tentu bagi Indonesia juga kami sangat berkepentingan agar Indonesia sebagai negara bisa menjadi negara yang rebound atau pemulihan ekonominya bisa lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia, khususnya negara-negara yang ada di kawasan seperti ASEAN. Nah tentu juga ketika kita bicara mengenai perekonomian, kita bisa lihat dari berbagai macam data dan sangat konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap PDB, terhadap perekonomian itu selalu paling tinggi. Yang saya sampaikan paling tinggi itu nomor 1, ya, dia bukan nomor 2, bukan nomor 3, yang rata-rata memberikan kontribusi sebesar 19,98% dari sektor industri pengolahan untuk PDB. Nah tentu ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, salah satu permasalahan yang utama adalah demand side yang sedang sangat lemah, dan tentu juga kemudian berpengaruh terhadap kekuatan dari cash flow dari masing-masing industri. Nah ini yang kemudian yang menjadi strategi, yang menjadi fokus dari pemerintah pusat untuk membantu ya industri kecil dan industri menengah agar mereka tidak semakin terpuruk, ya, termasuk membantu memberikan bantuan-bantuan untuk memperkuat cash flow yang ada di masing-masing perusahaannya. Nah, untuk kita mendorong demand side agar market yang sedang terbatas ini bisa dinikmati oleh produk-produk lokal, ya, bahkan Bapak Presiden memerintahkan agar semua kebutuhan lokal 100% bisa didapatkan atau disuplai dari industri dalam negeri yang termasuk di dalamnya adalah KM. Tentu yang pertama dalam rangka kita bisa mencapai itu, yang pertama pemerintah pada tanggal 14 Mei yang lalu Bapak Presiden sudah meluncurkan gerakan yang disebut dengan BBI. Nah dari kami BBI ini ada 2 pengertian. Yang pertama adalah dia berarti bangga buatan Indonesia. Yang kedua, setelah bangga buatan Indonesia, para masyarakat juga diharapkan belanja buatan Indonesia. Jadi BBI yang pertama adalah bangga buatan Indonesia, BBI yang kedua adalah belanja buatan Indonesia. Nah, kampanye bangga buatan Indonesia dalam konteks kementerian perindustrian yang kemarin telah kami launch adalah kampanye yang kita sebut dengan semuanya ada di sini. Dan ini saya kira Mbak Desi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa sesungguhnya produsen-produsen kita, industri dalam negeri kita sudah bisa memproduksi apapun, ya, you name it, ya, sektor apapun, produk-produk apapun itu semua sudah bisa diproduksi oleh kita. Sekarang bagaimana mereka produsen-produsen itu bisa memasarkan produksinya ke market atau penetrasi ke market Indonesia itu sendiri, termasuk dan khususnya IKM. Ya, IKM ini merupakan satu tulang punggung dari perekonomian nasional. Oleh sebab itu sejak awal COVID hadir di Indonesia itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Kami memberikan banyak sekali stimulan-stimulan untuk IKM, ya, agar mereka tidak semakin terpuruk dan bisa rebound. Nah ini tentu juga demand side yang akan kami bentuk itu melalui kegiatan bangga buatan Indonesia yang dalam konteks kementerian perindustrian ada semuanya ada di sini, kampanye semuanya ada di sini. Ini kami ingin dalam tanda petik mempromosikan, ya, kepada masyarakat, ya, bahwa sebetulnya produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sudah bisa
produksi di dalam negeri, dan bukan hanya sudah bisa diproduksi dalam negeri, tapi juga produk-produk tersebut sudah memiliki kualitas yang cukup dan memadai. Baik. Dan oleh Baik Pak Agus, kita break sebentar, tapi pada intinya kita harus bangga, tapi harus belanja, dan tentu saja ini akan mengurangi ya ketergantungan kita terhadap impor. Tapi apa misalnya kemudahan-kemudahan dan juga bagaimana untuk menstimulasi para IKM ini supaya jauh lebih produktif dan tentu saja barang-barangnya juga diminati bagi orang-orang yang ingin belanja. Kita istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih bersama saya Insight with Desi Anwar, dan saya masih terhubung via Zoom dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga dari BNI Direktur Hubungan Kelembagaannya Pak Sis Apik Wijayanto. Kita membahas mengenai gerakan Bangga Buatan Indonesia yang sangat penting ya. Ini salah satu upaya dan juga strategi untuk meningkatkan kembali, menggeliatkan kembali roda perekonomian Indonesia dengan tentu saja memberikan dukungan kepada para industri kecil menengah di Indonesia. Industri kecil menengah di Indonesia ini merupakan 99% dari pelaku industri nasional, dan tentu saja perlu partisipasi kita semua, terutama dari segi perbankannya. Nah, di sini ada Pak Sis dari BNI. Tadi sudah dijelaskan ya peran dari sektor perindustrian untuk menggeliatkan dan juga memajukan industri kecil menengah ini lewat lebih banyak lagi ya membeli, belanja dan memproduksi buatan Indonesia. Kalau dari segi perbankan ini paling penting, karena biasanya kalau kita bicara industri itu apalagi kecil menengah itu perkreditan, fasilitas perbankan dan lain sebagainya itu diperlukan. Pak Sis, silakan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Pertama, bagaimana peran BNI dalam mendukung gerakan BBI ini adalah bagaimana kita mensosialisasi pada masyarakat tentang gerakan bangga dengan produk Indonesia atau BBI ini. Jadi perlu sosialisasi ya? Apa-apa saja bentuknya? Sosialisasi melalui website, ya websitenya Bank BNI, kemudian yang kedua adalah melalui Instagram, kemudian juga melalui Twitter. Ini yang kita lakukan, dan tentu melalui media-media yang lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang BBI ini. Kemudian yang kedua adalah aktivitas bagaimana kita mendukung program Bangga dengan produk Indonesia ini adalah kita melakukan semacam pameran-pameran, yaitu dengan mengadakan pameran fashion ya, yang pada bulan Februari yang lalu kita menyelenggarakan fashion Rhapsody. Ya. Ini adalah mengangkat tema harmoni bumi, yaitu tentang lingkungan. Di situ kita bekerja sama dengan para desainer-desainer lokal yang bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan daur ulang ini menjadi suatu produk yang kita bisa pasarkan. Dan selain itu juga support dari Bank BNI itu adalah banyak kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan produk-produk lokal unggulan Indonesia. Dan selain itu BNI tentu sebagai peran mediasi perbankan, kami juga melakukan pembiayaan, dan kami ternyata masih terus berupaya terus untuk melakukan pembiayaan UMKM ini, di mana selama ini kita ketahui bahwa 5 tahun terakhir grup CAGR kita untuk UMKM ini adalah 32% jumlah debiturnya, dan dari sisi volume itu 16%. Ini adalah menurut kami adalah sangat luar biasa di dunia perbankan, bisa menambah debitur 32% grup selama 5 tahun CAGR-nya ya, dan volumenya pembiayaannya 16% per tahun atau CAGR-nya. Ya. Demikian Mbak Desi. Pak Sis, kalau dilihat dengan kegiatan yang dilakukan sosialisasi ini, kira-kira berapa jumlah UMKM yang dilibatkan dari segi, dan dari mana-mana saja yang paling banyak yang berpartisipasi? Animonya Pak Sis. Ya,
Jadi kita membiayai sektor UMKM itu kan dari berbagai sektor ya, dari ada yang industri, kemudian sektor pertanian, sektor pengolahan juga, dan juga jasa-jasa. Nah, di sini jumlah UMKM itu di kita, itu yang kita biaya adalah sekarang ini sudah luar biasa sekali, dan bahkan kalau kita lihat per sektor itu yang justru yang dominan adalah sektor produksi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari UMKM sendiri itu ada 200.000 UMKM yang sudah kita biayai, dan saat ini terus kita lakukan perkembangannya sangat signifikan. Tadi yang saya sampaikan bahwa pertumbuhannya 5 tahun terakhir di akhirnya adalah 32% jumlah Ya, debiturnya. jumlah debitur. Tapi ada peningkatan dari jumlah kredit yang macet juga, Pak Sis? Nah, memang kalau kita bicara kredit macet, ini kita di dunia perbankan itu pasti ada lah namanya kredit macet. Tapi bagaimana kita melakukan mitigasi ini, yaitu kita melakukan proses kreditnya, kemudian juga selain itu juga kita selalu melakukan pembinaan. Jadi bukan hanya kita membiayai saja, tetapi pada saat kita setelah membiayai, maka selalu kita berikan binaan bagaimana cara bisnis, dari sisi marketingnya, kemudian dari sisi finansialnya. Ya, kita selalu memberikan binaan, termasuk juga dari sisi kualitasnya, dan bahkan juga dari sisi marketing. Kalau yang sekarang ini eranya adalah marketing online, ya kita berikan juga bagaimana untuk memberikan asistensi kepada agar masuk ke online, belanja online itu. Jadi harus ada pendampingan yang dilakukan terus-menerus ya Pak Sis ya? Iya, betul, harus ada pendampingan. Pak Agus, ini mengenai yang kampanye ini, sosialisasi ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan lebih lagi oleh pemerintah ya untuk membantu para IKM ini. Tapi kita break sebentar dan jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, Insight with Desi Anwar, saya masih terhubung via Zoom dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga dengan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Topik kita kali ini bagaimana kita bisa bangga terhadap buatan Indonesia, tapi yang lebih penting lagi mendukung ya supaya perekonomian nasional itu menggeliat kembali. Pak Agus, tadi Bapak menyebutkan bahwa manufaktur ini merupakan salah satu yang istilahnya backbone dari perindustrian nasional, tapi manufaktur juga merupakan salah satu yang terkena sekali dampak COVID-19-nya, dan dengan bangga buatan Indonesia ini kan mau tidak mau harus lebih meningkat lagi ya, karena manufaktur ini mau tidak mau ya itulah hasil dari buatan Indonesia. Apa fasilitasnya untuk mendukung kemudahannya, dan apalagi dengan sekarang biasanya dengan cash flow yang semakin sulit, demand juga yang semakin turun, apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para IKM? Jadi begini Mbak Desi, para pemirsa, industri pengolahan ini saya meralat sedikit. Industri pengolahan ini menjadi kontributor terbesar bukan bagi industri, tapi bagi perekonomian nasional secara utuh. Jadi bagi PDB sebesar 19,98%. Nah kemudian berkaitan dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan dan telah kita lakukan, ini kan kita sadar Mbak Desi, dan kami percaya bahwa di luar sana ini masih ada pocket-pocket, masih ada kekuatan-kekuatan market ya yang bisa kita gali, yang bisa kita ketok agar mereka agar mereka bisa memulai untuk belanja. Yang akan kita targetkan adalah pasar-pasar kekuatan menengah dari ekonomi menengah ini, yang menurut pandangan kami masih punya kekuatan daya beli yang cukup. Nah mereka selama PSBB, selama ada pandemi ini, tentu mereka juga kesulitan untuk mendapatkan atau mencari produk-produk yang mereka butuhkan. Jadi produknya sulit untuk masuk ke market, calon pembelinya juga sulit untuk mendapatkan produk-produk yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu tentu kami salah satu yang menjadi fokus kita di pemerintah adalah bagaimana kita dalam tanda petik mengkawinkan, ya, melinkage antara industri, khususnya industri kecil dan menengah,
dengan calon-calon pembeli, ya, itu melalui platform digital. Kami sudah juga melakukan berbagai macam program dengan IKM ini untuk mempersiapkan diri mereka agar mereka bisa berpartisipasi dalam platform digital tersebut. Misalnya program-program yang berkaitan dengan kemitraan dengan platform itu sendiri, ya kami arahkan karena masing-masing platform Mbak Desi punya keunikannya, ya punya kekhususan masing-masing, sehingga kita perlu untuk mencari produk-produk apa yang cocok untuk spesifik platform atau produk-produk lain lebih cocok untuk platform yang lain. Tentu juga kami melakukan pelatihan-pelatihan ya berkaitan dengan pemasaran, berkaitan dengan pelatihan branding, ya, juga pelatihan packaging dan lain sebagainya. Dan kami di Kementerian Perindustrian sebetulnya sudah mempunyai program yang disebut dengan program e-smart jauh sebelum pandemi 19 ini hadir. Jadi ini sudah kami gulirkan sekitar tahun 2017 program yang disebut dengan e-smart IKM, di mana program ini sebetulnya merupakan sistem dari basis data industri kecil dan menengah, ya, yang tersaji dalam satu kesatuan integral. Di dalamnya ada profil industri itu sendiri, kemudian ada sentra-sentra industri kecil menengah, ada produk-produk yang diintegrasikan dengan platform digital dan lain sebagainya. Dan tentu tujuannya tidak lain adalah agar mereka bisa mengakses market melalui platform-platform digital. Dan sejak diluncurkan tahun 2017, Mbak Desi, animo dari industri kecil dan menengah berpartisipasi dalam platform digital cukup besar, sangat besar. Kami mendata sekitar 15 ribuan dari industri kecil yang sudah kami arahkan untuk berpartisipasi dalam market digital tersebut. Baik, dengan adanya COVID ini, apakah Pak Agus melihat ada peningkatan penggunaan dari platform-platform e-smart ini, Pak Agus? Karena apalagi sekarang kan semua transaksi sudah lebih berbasis online, ada ininya kemajuan. Sangat signifikan, Mbak Desi. Sangat efektif. Misalnya saya akan memberi 2 contoh saja yang merupakan kebetulan kegiatan recently dari Kementerian Perindustrian, di mana kami bekerja sama dengan produsen kopi, Mbak Desi. Kami mengkampanyekan apa yang disebut dengan gerakan satu dalam kopi. Ya, kami bekerja sama dengan Tokopedia. Nah ini ketika itu industri kopi nasional sedang betul-betul terpuruk, Mbak Desi, ya, karena memang kita ketahui bahwa tidak ada kafe-kafe yang buka, tidak ada restoran yang buka dan lain sebagainya, sehingga kami berinisiasi untuk menggalakkan atau mendorong industri kopi di Indonesia untuk segera masuk ke platform digital atau market digital. Dan bisa kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut, Mbak Desi, sebetulnya hanya 7 hari. Ini hanya 7 hari kampanye kami yang bekerja sama dengan para pemain kopi, ya, industri kopi dan juga Tokopedia. Ini kami sudah sukses hanya dalam 7 hari, Mbak. Itu mendongkrak 57% penjualan kopi hanya dalam 7 hari. Ya, 57%, Mbak. Penjualan kopi dan 39% penjualan dari coffee related product. Ini baru dari satu produk kopi. itu sendiri, ya. Contoh yang satu lagi yang ingin saya sampaikan, Mbak, kami juga kegiatan yang sama. Kami mendorong agar supaya busana Muslim, ya, itu bisa ditingkatkan, dan ini kami luncurkan program tersebut beberapa saat sebelum Lebaran, ya. Nah ini contohnya kegiatan tersebut yang kami kerjasamakan dengan Shopee, ya, ini berhasil dalam hanya waktu 7 hari, ya, 12 sampai 19 Mei, itu kami berhasil menjual 6 miliar rupiah, ya, dari produk-produk IKM, ya, yang berkaitan dengan industri busana Muslim itu sendiri. Jadi memang tidak bisa terbantahkan lagi, mau tidak mau kita harus mendorong industri kecil untuk segera siap masuk ke platform
platform Baik, digital. Pak Agus, saya melihatnya dengan adanya COVID ini, tapi bahkan sebelumnya lah, ini kan sudah berubah ya cara kita mengkonsumsi barang itu ya, dan cara kita melakukan ya kita belanja dan lain sebagainya sudah pindah ke daring atau online. Pak Agus, ada kira-kira berapa dari segi jumlah transaksi online yang berlangsung di Indonesia, aja ballpark figure, kira-kira berapa, dan dari segi peningkatannya dari tahun ke tahun, ini kan sudah 2 tahun ya platformnya berjalan, ada berapa persen kira-kira bisa dilihat ini? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Desi, bahwa karena kami jemput bola, ya kami proaktif ya untuk mengawinkan industri kecil agar mereka bisa nyambung dengan market digital. Dan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa animo dari industri kecil untuk bisa mereka masuk ke platform digital ini sangat besar, dan kami melihat bahwa dalam data kami ya ada peningkatan dari tahun ke tahun, at least industri-industri kecil yang sudah tersambung dengan digital itu sekitar 10-an%, Mbak. Ya, itu suatu hal yang sangat menggembirakan, yang sangat baik. Tapi ada satu poin Mbak Desi yang ingin kami sampaikan, yang menurut pandangan kami sangat penting, yaitu kepentingan dari Kementerian Perindustrian itu sebetulnya menciptakan satu sistem yang terintegrasi ya dari end to end. Ya, jadi produk di ujungnya, produk di hilirnya, produk barang jadinya itu harus bisa kita linkkan, harus bisa kita kawinkan dengan proses-proses sebelumnya. Jadi value chain itu nilai tambahnya tetap ada, stay di Indonesia, termasuk tentu penyerapan dari tenaga kerjanya. Nah, ini yang ingin kami selalu dorong agar IKM, industri kecil dan menengah, bisa menjadi bagian integral dari proses produksi sampai dia masuk ke barang jadi. Misalnya kalau kita bicara mengenai yang sekarang sedang tren, sepeda. Sekarang masyarakat luar biasa, ya ini satu hikmah ya, bahwa sudah mulai rajin berolahraga sekarang. Olahraga, dan khususnya sepeda. Mereka loncat, sudah tidak lagi jogging, tapi langsung ke sepeda. Ini kami akan breakdown, Mbak. Kami akan breakdown beberapa industri sepeda lokal, nasional. Ada beberapa yang sudah sangat baik, yang kalibernya internasional. Ini akan kami breakdown berapa persen dari value chain yang terintegrasi dari mereka yang sudah diproduksi di Indonesia. Nah, akan kami breakdown, dan nanti yang masih bolong, yang masih belum diproduksi di Indonesia akan kami dorong. Jadi nanti contoh sepeda ini nanti itu bisa menjadi dengan contoh-contoh lain agar end produknya itu benar-benar merupakan kesatuan dengan value chain sebelumnya. Baik, dan ini tentu ya, dan tentu ini semua buatan Indonesia ya Pak Agus, dan bisa dijadikan juga barang untuk diekspor kan, sehingga ada nilai tambahnya lah. Kita istirahat sebentar Pak Agus dan juga Pak Sis, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini ya bangga ya menggunakan produk-produk Indonesia, bangga buatan Indonesia. Saya terhubung dengan via Zoom dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga ada Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Tadi Pak Agus sudah menjelaskan ya upaya pemerintah untuk menciptakan ini ya kegiatan perekonomian, dan dalam perindustrian dalam hal ini adalah bantu ya khususnya IKM dengan platform-platform online, menyatukan dari hulu sampai ke hilir antara produk sampai ke pasarannya. Dan Pak Sis di sini tentu saja peran perbankan itu sangat penting. Tadi Pak Sis juga sempat menyebut bahwa ada pelatihan-pelatihan dan juga program-program digital. Ini bagaimana bisa lebih detail lagi Pak Sis, khususnya mengenai dukungan terhadap pengembangan dan istilahnya percepatan digital UMKM, apalagi kan sekarang perbankan juga semuanya sudah berbasis digital. Apa-apa saja yang dilakukan dan fasilitas yang diberikan? Terima kasih Mbak Desi. Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa dukungan
BNI dalam aktivitas untuk gerakan nasional BBI ini adalah cukup banyak ya. Ada yang bersifat aktivitas yang online, ada yang offline juga. Nah, yang khusus yang mungkin ini saya sampaikan beberapa hal kegiatannya. Kita menyelenggarakan beberapa promo atau kegiatan yang nanti akan saya sampaikan juga bagaimana sih mengarah ke digital itu nantinya. Yang pertama adalah gerakan untuk melakukan promo atau marketing, yaitu BNI telah melakukan BNI Kreasi Nusantara Online Craft. Ini adalah salah satu kegiatan bagaimana para pelaku UMKM ini sudah mulai mengenal go online ya. Ada UMKM yang sudah kami didik untuk masuk ke online ini. Ini adalah salah satunya yang online. Kemudian juga ada kegiatan lainnya yang nanti kita akan kembangkan juga akan menuju ke online, seperti yaitu 7 Wastra Nusantara. Nah ini di sini kita dalam rangka HUT BNI yang ke-74 itu juga menyelenggarakan beberapa event bagaimana kita mendukung UMKM ini. Di antaranya adalah 7 Wastra Nusantara, kemudian juga ada BNI UKM Unggulan Nusantara atau Bunga Nusantara, kemudian ada memperkenalkan juga 7 wedang rempah dan 40 produk Nusantara. Ini adalah bagaimana kita melakukan promo terhadap pelaku-pelaku UMKM. Nah, yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita melakukan upaya untuk melakukan digitalisasi, yaitu kalau dari sisi marketing kita sudah melakukan melalui websitenya BNI, kemudian juga kita sudah mengajak para pelaku UMKM itu untuk masuk ke beberapa fintech ya atau e-commerce ya, yaitu di mana kita sudah melakukan kerjasama dengan e-commerce. Ada 150 fintech atau e-commerce yang kita saat ini sudah bekerja sama, yang kita mempunyai kelebihan bahwa BNI sudah mempunyai API, yaitu bisa akses programming internet yang bisa melakukan akses ke beberapa e-commerce dengan program BNI ini. Lalu kita juga punya program yang lumayan setiap tahun sangat konsisten BNI melakukan program yaitu Inakrab. Ini sejak tahun 2005. Nah, nanti Inakrab ini kan sejak tahun 2005 itu kan sudah kita lakukan pameran konvensional ya. Biasanya pengunjungnya banyak, kemudian juga produk-produknya yang dibawa. Nanti juga kita akan kombinasikan antara offline dan online. Jadi peserta Inakrab ini akan kita gandeng untuk masuk ke online juga. Sehingga harapannya adalah produk-produk dari UMKM ini sudah mengarah pada pemasaran yang digital yaitu online. Begitu Mbak Desi. Baik, jadi kalau Pak Sis melihat selama ini cukup efektif ya semua kegiatan-kegiatan ini dan banyak partisipasinya, animonya dan ini sangat membantu ya terhadap bagaimana para UMKM itu juga memasarkan produk-produknya Pak Sis. Iya, betul. Ya. Jadi kita juga sebagai contoh, kita punya program namanya Rumah Kreatif BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Kita punya kurang lebih 150 rumah kreatif BUMN tersebar di seluruh Indonesia. Di situ ada pelatihan mulai bagaimana packaging, kemudian produk yang berkualitas, dan juga bagaimana melakukan marketing secara online yang tadinya offline menjadi online. Nah ini kita angkat, ya kita onboarding, sehingga harapannya adalah ke depan produknya sudah bisa dikenal bukan hanya lokal tapi juga nasional bahkan global ya, seperti kerajinan Bali yang kita juga pasang di situ, sehingga harapannya lebih efektif untuk melakukan marketing ini melalui online. Iya. Sekian Mbak Desi. Pak Agus tentu setuju ya, aktivitas seperti ini memang perlu ya sebagai support terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu Mbak Desi, jadi kami pemerintah tentu tidak bisa sendirian ya. Kami sangat berharap dukungan dari pihak perbankan dan juga masyarakat agar semua gerakan atau cita-cita yang ingin kita capai ini bisa terwujud. Ya, nah ini kan semua berbasis IT ya, berbasis teknologi. Nah ini bagaimana Pak Agus sampai saat ini? Ini cukup
infrastrukturnya bagaimana? Karena itulah yang diutamakan, apalagi kalau ini kan secara skala nasional ya, semua harus bisa akses terhadap teknologi infrastruktur digital ini. Apa kira-kira kendalanya atau yang masih harus diperbaiki? Begini, jadi sebetulnya kami dari Kementerian Perindustrian sejak tahun 2018 kami sudah melaunching satu gerakan yang disebut dengan Making Indonesia 4.0. Ini sebuah gerakan nasional di mana kami mendorong agar semua pelaku industri di perusahaan masing-masing ini menerapkan Industri 4.0. Ini tentu upaya kami ini adalah dalam rangka agar supaya industri-industri tersebut, termasuk industri kecil dan menengah, itu bisa memiliki daya saing yang lebih kuat, ya, dibandingkan sebelum dia melakukan upaya digitalisasi di dalam proses produksinya maupun proses pemasarannya, sehingga tentu dengan digitalisasi Industri 4.0 ini kami sangat percaya bahwa operasionalisasi proses produksi dari industri itu sendiri bisa semakin efisien. Nah tentu ini yang saya sampaikan tadi tidak hanya berlaku untuk industri besar, tapi juga industri kecil dan menengah, ya. Yang perlu kita siapkan, ya, tentu sumber daya manusia yang SDM-nya ya penting ya. Ya betul. Ya, SDM ini yang harus kita siapkan, baik yang ada di internal pemerintah sendiri maupun yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, kami juga menyiapkan internal kami dari Kementerian Perindustrian menyiapkan SDM yang juga kami akan proaktif, ya. Menjangkau para industri, ya, baik itu kecil, menengah dan besar, ya, agar mereka segera bisa menerapkan revolusi Industri 4.0 di perusahaan masing-masing. Tentu ini yang saya sampaikan tadi pasti akan bisa membantu peningkatan dari daya saing dari industri tersebut. Baik, Pak Agus dan Pak Sis, kita istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Ya, masih bersama saya Insight with Desi Anwar. Saya juga masih terhubung via Zoom dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Topik kita bangga buatan Indonesia. Memang harus bangga dan kita juga harus memastikan bahwa kita juga memiliki produk-produk yang memang diminati ya. Ini sebenarnya kan kuncinya itu ya Pak Agus. Kita harus menciptakan produk-produk yang diminati baik secara domestik maupun secara internasional. Bahkan kalau kita bangga buatan Indonesia juga supaya ketergantungan kita terhadap impor berkurang. Tapi juga produk-produk yang kita bisa ekspor juga semakin meningkat. Saya tertarik Pak Agus tadi mengatakan mengenai sepeda itu kan. Saya lihat dengan adanya COVID ini, pandemi ini, masalah kesehatan tuh menjadi utama. Mungkin ke depan ini Indonesia bisa juga fokus memproduksi produk-produk yang bisa diekspor berkaitan dengan kesehatan ya. Misalnya jamunya dan kemudian sekarang kan ya APD paling bisa sangat dibutuhkan dan juga saya lihat sudah dikembangkan ventilator maupun produk-produk yang sifatnya itu kesehatan yang memang sudah bisa diciptakan secara domestik dan bisa diekspor. Bagaimana kira-kira Pak Agus? Karena di balik semua ini tentu saja banyak opportunity atau apa yang kita bisa keuntungan yang kita bisa capai dari produk-produk Indonesia ini. Benar sekali Mbak Desi, terima kasih. Jadi lesson learn-nya dengan adanya COVID di Indonesia, Mbak Desi, yaitu kita masih membutuhkan upaya yang luar biasa dalam rangka mengisi pohon-pohon industri, bagian dari pohon industri kita yang masih kosong, bagian dari supply chain kita yang masih kosong. Lesson learn yang keduanya adalah kita harus segera menjadikan Indonesia negara yang mandiri di sektor kesehatan. Tentu kalau mandiri di sektor kesehatan itu di dalamnya ada industri alat kesehatan dan juga ada industri farmasi.
salah satu upayanya Mbak Desi ketika COVID-19 hadir di Indonesia, ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dana DEKON. Ya, kami mendorong agar IKM-IKM tersebut ya di lapangan ini mereka mampu untuk melakukan diversifikasi dari produk-produk yang tadinya mereka tidak memproduksi masker misalnya, ya mereka sudah mulai memproduksi masker. Yang tadinya tidak memproduksi hand sanitizer misalnya, mereka sudah mulai memproduksi hand sanitizer. Bahkan kalau boleh kami laporkan di sini adalah berkaitan dengan masker misalnya, Mbak Desi, ini Indonesia sudah oversupply dan kami sudah melakukan ekspor ya ke beberapa negara yang membutuhkan, termasuk juga APD. Yeah. APD kita sudah oversupply dan Indonesia sudah mulai ekspor. Nah, ada satu yang menarik juga, Mbak Desi, ketika kita misalnya bicara soal ventilator. Ventilator ini semenjak sebelum ada Indonesia Merdeka, sampai Indonesia Merdeka, dan sampai hadirnya COVID-19, itu belum pernah ada satupun industri dalam negeri yang memproduksi ventilator. Ketika COVID hadir di Indonesia, kami mengumpulkan berbagai macam kalangan, termasuk akademisi, ya, peneliti-peneliti, dan kami kami hubungkan dengan industri-industri besar, ya, agar mereka bisa membantu untuk memproduksi secara masif. Dan apa yang terjadi? Kurang dari 3 bulan, Indonesia bisa menghasilkan ventilator low grade, artinya untuk emergency, ya, untuk emergency room. Itu nanti sebentar lagi akan diproduksi secara masif. Kurang dari 3 bulan. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Kalau dipaksa ternyata bisa. Jadi ini memang merupakan peluang juga ya untuk kita melakukan refocusing dengan apa produk-produk yang sebenarnya relevan, sangat dibutuhkan bukan saja dari segi domestik tapi juga dari segi internasional. Jadi kita membuka pasar baru dan produk-produk baru, dan ternyata Indonesia bisa ya kalau terpaksa dalam 3 bulan membuat ventilator untuk emergency. Pak Sis, ini dukungan apa lagi? Stimulus ini apalagi dengan adanya COVID ini apa yang diberikan oleh sektor perbankan khusus terhadap pelaku UMKM dalam mendukung program-program masa pandemi? Ya. Dukungan kami dalam rangka bagaimana meningkatkan penjualan ya. Penjualan di masa COVID ini adalah bagaimana salah satunya adalah kita memberikan program merchandise dengan memberikan reward kepada para pelaku UMKM serta para pembelinya, sehingga ada 2 sisi di sini, antara pembeli kemudian juga dari para penjual itu mendapatkan masing-masing mendapatkan insentif. Kemudian yang kedua adalah untuk para pembeli kita memberikan dukungan, yaitu misalnya dengan cicilan dengan tenor tertentu, cicilan sangat-sangat murah sekali dan tenornya sangat panjang. Penting sekarang ini karena orang kesulitan ini dari cash flow-nya. Ya, betul. Ini salah satunya adalah bagaimana kita mendukung daya beli dari sisi untuk membantu masyarakat untuk membantu memberikan fasilitas cicilan ini. Tapi Pak Sis, kalau sekarang yang sangat dibutuhkan tentu saja akses kredit ya. Nah ini saya rasa perbankan juga harus memiliki inovasi-inovasi supaya membantu ya para UKM ini untuk mendapat kredit lebih mudah lagi ya. Apa saja kira-kira? Nah kami di masa pandemi COVID ini, sebelumnya kita sudah siap juga bahwa sebelum pandemi COVID kita sudah punya namanya aplikasi e-form BNI Co ID. Ini juga bagaimana para pelaku UMKM untuk mengajukan kredit melalui secara digital. Ini sudah punya. Namun demikian, karena di masa pandemi COVID ini ada batasan jarak, kemudian juga ada aktivitas yang terbatas, sehingga kita lebih mensosialisasikan bagaimana e-form digital BNI ini bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk juga cara-cara marketing kami yang tadinya mungkin para nasabah itu datang ke kantor cabang, kami sudah sekarang semua bisa online ya. Sudah online ya, lebih mudah. Online gitu sudah. Termasuk salah satunya adalah setelah mereka mendapatkan e-form BNI Co ID mengajukan kredit, itu juga setelah mendapatkan kredit juga ada pelatihan yang online juga, Mbak Desi. Misalnya adalah dengan webinar. Jadi kalau dulu pelatihan itu bagaimana mengelola keuangan itu dengan cara yang konvensional ya datang, sekarang ini sudah
menggunakan webinar. Jadi itu adalah bentuk-bentuk pelatihan secara digital, secara online. Demikian Mbak Desi. Baik, mungkin yang terakhir Pak Agus, ini menarik mengenai masalah online, digital, everything internet ini kan kuncinya kan sebenarnya kan SDM-nya. Tadi Pak Agus juga sudah menyebutkan. Bagaimana ini tantangannya ke depan, apalagi akan semakin banyak ya industri itu berbasis online, berarti harus ada reskilling, khususnya bagi mereka yang selama ini belum pernah lah istilahnya melakukan hal-hal yang sifatnya online. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan reskilling ini? Training, mengubah mindset, masuk ke industri 4.0 ini dari hulu ke hilir kan harus sama ini kemampuannya supaya tidak ketinggalan. Benar, Mbak Desi. Jadi kami menyambut baik juga tadi apa yang kami dengar dari Pak Sis. Ya, mungkin Pak Sis ke depan bisa bekerja sama dengan kementerian ya untuk kita melakukan kegiatan dalam rangka kita membina ya industri kecil dan industri menengah agar mereka bisa semakin banyak yang kita libatkan berpartisipasi dalam digital market. Tentu nanti kerjasama antara pemerintah dan perbankan ya walaupun juga ini sudah sebetulnya yang tadi kami sampaikan sebelum COVID-19 hadir pun Kementerian Perindustrian sudah punya program yang disebut e-smart. Ya ini harapan kami tentu agar mereka bisa lebih mudah untuk memasarkan produk-produknya. Dan Mbak Desi, kami dari Kementerian Perindustrian tidak berhenti untuk hanya bekerjasama dengan platform-platform digital lokal. Ya, kami sudah melakukan berbagai macam pembicaraan dengan platform digital internasional seperti Alibaba ya dan lain sebagainya agar nanti produk-produk kita ini juga bisa masuk ke atau penetrasi ke pasar-pasar internasional. Ini sudah dimulai nih Mbak Desi. Sudah, tentu berkaitan dengan SDM, kami juga tadi yang saya sampaikan pemerintah juga perlu mempersiapkan ya SDM yang bukan hanya berkualitas tapi juga cukup. Ya karena target kita adalah bagaimana sebanyak-banyaknya industri kecil dan menengah bisa masuk ke dalam platform digital. Dan oleh sebab itu kerjasama dengan perbankan Pak Sis akan jauh lebih baik. Jadi mungkin kita bisa nanti mengembangkan satu program secara bersama-sama. Iya, harus ada kolaborasi ya Pak Agus. Tapi sebenarnya yang penting juga, nah ini kan lebih banyak nanti bukan saja masalah online, digital, internet dan belanja online, tapi automation khususnya dalam industri manufaktur dengan adanya robot dan juga AI. Nah ini berarti SDM-nya harus betul-betul disiapkan supaya mereka tidak menjadi ketinggalan lah, tidak ada pekerjaan bagi mereka. Automation ini menurut saya bagi yang padat karya di Indonesia ini sangat memprihatinkan Pak Gus. Ya, kami kebetulan punya program Mbak Desi, ya program pembangunan sumber daya manusia industri. Ini juga kami perlu sampaikan bahwa dalam salah satu acara yang kami ikuti beberapa saat yang lalu, 2 minggu yang lalu, kami mendapatkan sebuah data atau prediksi yang mengatakan bahwa Indonesia akan kekurangan sumber daya manusia industri sebesar sekitar 2 juta sumber daya manusia industri dalam tahun 2024. Jadi ada gap yang harus kita isi sekitar 2 juta ini. Nah ini tentu yang memacu kita agar pembentukan dari sumber daya manusia industri ini semakin cepat. Kita punya beberapa program misalnya ya program vokasi berbasis dual system. Nah ini 50% teori, 50% lapangan dan ini langsung bekerjasama dengan industri. Jadi semua program yang ada di Kementerian Perindustrian dalam mencetak sumber daya manusia industri ini semua sudah dikonsolidasikan, disinergikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Sehingga hasil dari program tersebut semuanya terserap, Mbak Desi. Jadi kebutuhannya, termasuk tadi proses-proses digital yang ada di menjadi kebutuhan industri sekarang ini juga akan disiapkan. Dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mbak Desi, ya untuk mengawinkan SMK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan industri. Jadi ada dengan industri sendiri. Proses untuk magang juga ini penting ya, untuk reskilling lewat magang misalnya. Reskilling ini bukan hanya untuk magang. Kalau SMK
kami lakukan program link and match, ya, sehingga nanti ketika mereka sudah lulus dari SMK itu sendiri, mereka otomatis akan terserap siap pakai ya. Di industri, sudah siap pakai. Nah, oleh sebab itu sejak awal kami desain kegiatan dari pendidikannya itu, kami desain bersama-sama dengan industrinya sehingga nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Baik, ini penting sekali sehingga setelah lulus langsung bisa mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh pasar dengan produk-produk yang memang relevan. Mungkin terakhir karena waktu sudah habis, Pak Sis, kira-kira ini bagaimana apalagi dukungan yang bisa diberikan oleh perbankan khusus dalam upaya kita menggeliatkan kembali ini perekonomian Indonesia? Apa saja kontribusinya? Tentu kami juga punya program bagaimana mengembangkan UMKM ini adalah bagaimana juga ada program-program untuk top brand UKM tertentu ya. Jadi selain UKM yang ada, misalnya ada yang pemula, sudah progres, go online dan sudah online. Nah ini kami punya program, terutama yang punya khususnya untuk top brand UMKM, yaitu adalah pertama adalah pelatihan ya. Tadi sudah sampaikan mulai pelatihan bagaimana khusus untuk produk, kemudian marketingnya juga. Terus kemudian juga mengangkat yaitu tentang kolaborasi komunitas dan solusi teknologinya. Ini juga kami dukung juga kepada para pelaku UMKM khususnya yang top brand. Kemudian juga digitalisasi UMKM atau onboarding UMKM menuju digital. Nah yang lain adalah dukungan promosi dan pemasaran kepada para pelaku UMKM, di mana tadi sudah saya sebutkan banyak aktivitas-aktivitas dari Bank BNI yang mengarah promosi aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan penjualan dan sosialisasi produk-produk UMKM baik tingkat lokal kemudian juga global. Nah, yang khusus untuk para pelaku UMKM ini kami juga mengajak yang sudah sukses, kita berikan juga kesempatan bukan hanya di nasional tapi juga barangkali ke internasional. Misalnya ada pameran-pameran khusus internasional, di sana ada pertemuan-pertemuan dengan para pengusaha sehingga mereka juga bisa berkolaborasi juga kekuatan-kekuatan ekonomi dengan negara kita dengan negara-negara lainnya pada saat pertemuan itu, sehingga harapannya adalah UMKM ini bukan hanya lokal tetapi nantinya harus menuju lokal. Kami sudah bekerja sama juga dengan Pak Menteri, Pak Menperin ya dalam bagaimana mengembangkan UMKM ini sehingga benar-benar nantinya bukan hanya lokal tapi adalah UMKM harus go global. Demikian Mbak Desi. Baik, terima kasih banyak Pak Sis dan Pak Agus memang untuk menyelamatkan lah ini perekonomian Indonesia, bantuan terhadap IKM, UMKM ya, industri khususnya kecil menengah karena ini merupakan yang paling banyak ya pelakunya dalam roda perekonomian Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan juga Pak Sis. Stay safe ya. Sehat selalu, jaga jarak. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker kan ya. Oh iya. Penting, iya. Terima kasih Pak Menteri. Ya baik baik, terima kasih banyak dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe dan bye-bye.